Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya taqaddam. Nam imla bil faragat. Alhamdulillah, fi hadha al-liqa' qad laqayna bi dirasati lughatil arabiyyah wa qad wasalna ila الدرس الرابع وفي الدرس الأول عن ماذا؟ هذا كلمة هذا، وفي الدرس الثاني ذلك، ثم في الدرس الثالث عن ماذا؟ في الدرس الثالث anil al-bait wa bait, anil nakira wal ma'rifah, wa fi darsi rabi'i an harful jar ka fil baiti. Hada tarkhis wa talkhis. Jadi harus selalu dalam satu pelajaran antum punya ringkasan seperti ini, supaya antum tahu, oh pelajaran pertama masalah ini saja, pelajaran kedua masalah ini saja. Harus nanti 23 buat begini. Oh, idza kana hada mudakkar lil mufrad, untuk satu yang menunjukkan satu. Dalika sawa, walakin hada lil ba'id wa hada lil qarib. Harus buat begini, rincian-rincian. Jadi kalau hada menunjukkan satu laki-laki tapi untuk yang dekat. Kalau dalika menunjukkan satu laki-laki tapi untuk yang jauh. Al-bait, oh ini dia apa? Kalau al-bait ma'rifah, kalau ini nakirah. Nah itu harus. Oh kalau ini al-baitu harus dhamma biasa, kalau ini harus dhammatain. Kasih kode begitu. Ini metode belajar, apapun pelajarannya. Misalnya di pelajaran keempat kemarin, harful jar. Tentang apa? Huruf jar. Bahwa huruf jar apa anunya? Menjadikan kalimat setelahnya kasroh. Yang kedua, bahwa pasti kalimat setelahnya ba'dahu isim. Itu kaidah. Yang ketiga, bahwasanya masalah kasroh cuma ada pada 3 keadaan. Dukhul harfu jar, summa mudhafun ilaih, summa tabi'u tabi'. Nah harus begini. Buat ringkasan begini. Pelajaran setelahnya sambung. Jadi harus ada satu lembar. Buat begini, sesuai kaidah yang antum cara tulis, yang antum pahami. Terserah kode sesuai yang antum tahu bagaimana. Ya, ini kalau tidak begini, berlalu kitab, hatam kitab, hilang. Ya, terkadang orang ditanya, sudah berapa kali hatam Rasulullah? Banyak ustaz. Banyak ustaz ya, pernah di sini, pernah di sini, pernah di sini. Apa yang tinggal? Tawilah minta pernah merojaah. Tapi kalau antum pelajari, insya Allah
Ya, saya pelajaran durusul lugha, saya tidak pernah pelajari kecuali nanti di AMCIS. Tapi ketika satu kali baca, alhamdulillah. Saya belum masuk di AMCIS, saya sudah pelajari, lihat, satu kali lihat. Langsung saya ajarkan bersama firman juga. Padahal saya tidak pernah baca durusul lugha sebelumnya. Kenapa? Karena itu tadi metodenya. Harus kita sudah lihat, oh begini. Oh ini fungsinya di sini. Oh di sini. Nah, kalau begitu cara belajarnya insyaallah taala. Ya. Ringkasan itulah yang kita pegang. Ya. Jadi antum biar ngajar satu kitab, kalau sudah hafal itu satu halaman bisa insyaallah. Ya, ini namanya matan. Cara metode matan. Ya, biasanya para ulama bedakan ada syarah, ada matan. Nah, ini matannya. Kita pelajari tadi sebenarnya kaedahnya ini saja yang diinginkan penulis. Nah, summa nuwasilu dirasatana. Alhamdulillah al-ams qad wasalna ila tamrin al-awwal fi harfil alif wal ba. Wal an nadkhul ila tamarin. Qala al-katibu ajib anil as'ilatil atiyah. As'ilah jam'u min kalimah su'al. As'ilah jama' min kalimati su'alun. Su'alun mufrad, su'alani musanna, wa jam'uha as'ilah. Nah, qala al-katibu aina al-kitabu? Ayat alal maktabi mumtaz. Aina Muhammadu? Ya, huwa fil ghurfati. Aina as-sa'atu? Hiya 'ala sariri. Nah, di sini ada pelajaran. Kapan kita pakai huwa? Kapan kita pakai hiya? Kan di situ ada. Huwa ainal maktabu? Huwa alal maktabi. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Aina sa'atu? Hiya 'ala sariri. Al-beda. Jadi ada huwa, ada hiya. Nah, buat lagi kaidah di sini. Ya. Ada apa? Ada huwa, ada hiya. Huwa dan hiya sama-sama menunjukkan yang ketiga. Perbedaannya, kalau huwa untuk mudzakkar, kalau hiya untuk muannas. Apa tadi? Kalau huwa untuk mudzakkar yang menunjukkan laki-laki. Kalau hiya untuk muannas yang menunjukkan perempuan. Laki-laki dan perempuan, bagaimana tandanya bisa ditahu ini laki-laki, ini perempuan? Ada dua. Yang pertama maknanya sudah menunjukkan bahwa dia perempuan. Misalnya Aisyah, perempuan atau laki-laki? Pasti kalau ada yang bertanya aina Aisyah, hiya fil masjid. Kalau saya bilang aina Firman, menunjukkan laki-laki atau perempuan? Berarti huwa fil masjid. Itu dari segi pertama. Dari segi apa? Makna. Yang kedua, diketahui bahwa ini laki-laki, ini perempuan dari segi tanda. Kalau laki-laki biasanya kita, kalau manusia anggaplah, kalau laki-laki atau perempuan, apa caranya membedakan tandanya? Tidak, kalau orang dulu penampakannya sama dengan orang yang ahli dalam bahasa Arab. Nah, lihat sih penampakannya sudah bisa membedakan. Tadi ada tanda khusus yang terkadang kalau penampakan kan tidak pasti. Biasa, laki-laki ini perempuan ini. Ya, nah, ada tanda kebanyakan yang muncul. Ya, pertama kelaminnya memang beda. Nah, itu tanda paling pasti itu. Ya, yang kedua, kalau tanda-tanda zahir, anting-anting kan.
Kalau perempuan pakai anting-anting, kalau laki-laki tidak pakai anting-anting atau sesuatu yang tumbuh. Ah, itu tanda-tanda jelas sama dengan bahasa Arab. Tanda-tanda jelas tapi bukan sesuatu yang mutlak. Ah, itu adanya tamar buta tadi. Ya, karena ada juga laki-laki tidak yang pakai anting-anting. Ada kan? Sama dengan ini, ada juga yang bertamar buta tapi laki-laki. Seperti Tonji apa? Dia bertamar apa? Dia laki-laki padahal berantingan anting. Itu kiasnya. Nah, sama dengan itu. Jadi diperumpamakan. Misalnya yang bertamar buta laki-laki, Hamzatu. Namanya Hamzah. Ada tamar butanya? Dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya. Ini. Ya, ataukah yang semisal namanya Fitratu. Namanya ini Fitrah, nama laki-laki. Ya. Atau namanya memang ada tamar buta sembarang, apa yang ada? Hadiyatu. Naam. Suma nantakil nanzur. Jadi istimalu dhamir huwa aw hiya. Idza kana huwa nasta'milu bi kalimah mala lil mudzakkar. Wa amma dhamir hiya, ini namanya dhamir ya. Wa amma dhamir hiya nasta'milu lil muannas. Tandanya ada dua tadi kita ajarkan. Yang pertama apa? Dari segi makna. Lihat maknanya apa, artinya apa. Yang kedua dari segi tanda, tapi ini bukan tanda mutlak, yaitu di adanya tamar buta. Misalnya mirwahatun, muannas atau mudzakkar? Muannas. Sa'atun, muannas. Kursiyun, sajjadatun, muannas. Nah, ra'sun, mudzakkar. Kitabatun, muannas atau mudzakkar? Kitabatun beda dengan kitabun. Ya, muannas. Sabburatun, qalamun, mudzakkar. Jawalun, khatamun, mudzakkar. Sahnun, misbahun, jidarun. Masih kurang paham Kak. Misbahun lampu. Sudah maksudnya ya, kita mudzakkar muannas. Mudzakkar muannas tadi tandanya. Kan antum dah tahu artinya. Kenapa bisa jam itu muannas? Karena ada tamar butonya. Oh. Tak? Kan ada dua tanda kita ajarkan. Tanda pertama tahu maknanya. Kalau tidak tahu maknanya, apa tadi? Lihat tandanya ada tamar butonya. Tapi ini bukan tanda mutlak. Ya, itu dulu. Wadah? Nah, ini singkatnya. Boleh juga terkadang kiasi atau majazi, ya, atau hal-hal yang selainnya. Tapi nanti itu. Misalnya ada kaidah-kaidah kalau berpasangan dia menjadi muannas. Ya, kalau misalnya, tapi itu pun muannasnya boleh terpakai dua. Cuma ini nanti mendetail. Yang harus diperhatikan mana akil, ghair akil dan seterusnya. Nah, nantakil kita tidak masuk ke sana. Ini saja dulu tanda dasar dulu. Tanda terperincinya nanti tingkatan insyaallah. Naam, nantakil qal aina as-sa'atu hiya 'ala as-sariri. Aina yasiru?
Huwa fil hammam. Beda ya. Orang yang sudah baca dari tadi dari rumahnya langsung connect itu dengan orang yang baru buka bukunya di kelas. Betul tidak, Istro? Tak? Kenapa bisa dijawab itu, Pak Reci? Pernah belajar tak? Itu dia bedanya itu. Makanya kunci sukses mau connect itu tadi. Belajar sebelum belajar, kemudian belajar setelah belajar. Belajar sebelum belajar untuk connect. Belajar ketika di kelas sebagai penguat. Belajar setelah belajar sebagai pengikat. Itu. Kalau ada tali sepatu diikat 3 kali bagaimana kira-kira? Meronji lepas antena. Begitu caranya. Makanya seorang arif mengatakan minal hamaqati antajida ghadlatan falam tu'tikuha. Di antara kebodohan, engkau telah memburu seekor kijang, kau sudah mendapatkannya, tapi engkau tidak mengikatnya. Ya, kau lepaskan begitu saja, tidak diikat. Ya, nah, nanti aina Aminatu? Hiya fil matbahi mumtaz. Ayasirun fil matbah? La, huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Artinya apakah? Jadi kalau di situ ayasirun berarti apakah yasir? Fil hammam. Ya, jadi kalau kalimat tanya jawabannya cuma 2. Na'am am la. Na'am am la. Kamisli hadhil kalimah ayasirun fil matbah la. Huwa fil hammam. Na'am. Man fil ghurfati? Muhammadun. Wa man fil hammami? Yasirun. Mada 'alal maktabi? Mada 'alal maktabi? Al-kitab. Mada 'alas sariri? As-sa'atu. Na'am. Qal al-katib fi ar-raqm ats-tsani iqra waqtu ma'a dabti awakhiril kalimati. Fadal min akhina Fariski fi kulli sakhsin orang ayakra'a salasa atau kalimatani faqat bi kalimatayni. Na'am. Fadal. Al-madrasatu. Madrasah. Na'am. Fil madrasatu. Fil madrasati. Di dalam madrasah. Madrasah sekolah. Coba belajar. Fadal. Fil baiti al-baitu. Naam. Fadal. Isra. Al-ghurfatu. Al-hammam. Naam. Ma makna al-ghurfatu? Abu Khalid, al-ghurfatu. Ruangan atau kamar, ya. Al-hammam WC. Naam, fadal. Abu Zubair. Fil matbah. Fil kenapa matbahu? Ada fi-nya. Fil matbahi. Kenapa? Ada fi. Apa namanya ini fi, Abu Zubair? Huruf jer. Kalau ada huruf jer, apa kalimat setelahnya? Pasti isim. Yang kedua harus harokatnya di apa? Kasrah. Padahal
Masalah Bu Subair Al-Maktabi. Kenapa bisa? Al-Maktabu. Kenapa bisa? Ya, Kenapa baca dhamma? Kenapa bukan kasrah? Darapi. Tidak ada pi, betul. Kenapa dhamma? Harus ada alasannya itu. Kenapa baca dhamma? Karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Kalau tidak ada alif lamnya, Tanwin. harus dhamma tanwin atau dhammatain. Bukan dhamma tanwin ya, dhammatain. Itu dhammatain dari isim musanna. Dhammatun dhammataini. Rajulun rajulaini. Kitabun kitabaini. Faslun faslaini. Nah, fathatun fathataini. Kasratun sakhsun sakhsaini. Qalamun qalamaini. Khatamun sa'atun sa'atain. Jadi kalau mau bilang sa'atun wahidah 1 jam. Mau bilang 2 jam sa'ataini. Sanadrusu bisa'atain. Kita akan belajar 2 jam misalnya. Begitu saja bikin musanna. Maktabun maktabaini. Qalamun qalamaini. Mirwahatun Qur'anun Qur'ain. Ada 2 bacaannya. Boleh Qur'aini, boleh Qur'ani. Kapan dibaca Qur'ani, kapan dibaca Qur'aini? Nanti pelajarannya. Sama dengan maktabun, maktabani atau maktabaini. Ya, secara singkat, kalau dia dalam keadaan roba harus dibaca maktabani. Apa itu roh, Ustaz? Dalam keadaan dia harus di dhamma. Ya. Nah, tapi kalau dia harus dibaca kasroh, maka tanda kasrohnya adanya ya tadi, maktabaini. Tanda kasroh ada 2. Dengan cara tadi, apakah dia mudhafun ilaihi atau dimasuki huruf jar. Kalau dimasuki huruf jar kayak tadi, maka menjadi minal kitabaini, minal madrasataini, minal qalamaini, fi, dan seterusnya. Nah, nuasil lantakil adal asani. Wasil fadal akhuna Adam. Alal maktabi tas. Alal kursi. Naam. Semua pahami. As-sariru. Kenapa bisa? Karena Kenapa coba baca dhamma? ya. Ini tuh as-sariru. Kenapa antum baca dhamma? Oh, as-sariri. Kenapa bisa? Oh, as-sariru cocok nih. Bagus sih. Alif lam, Ustaz. Hah? Kenapa bisa? Perhatikan. Perhatikan. Isra. Perhatikan dulu itu Isra. Kenapa Nana baca? As-sarir. As-sariru. Bukan. Mana tidak ada alnya. Lebih parah lagi Isra ini ya, karena tidak ada alnya dari dia. Bukan as-sariru. Ada. Jadi bacanya As-sariru. kenapa bisa? Tidak ada ala, tidak ada. Harus dhamma dibaca kah? Pak Rizky, kenapa bisa? Karena ada alif lam di depannya, Ustaz. Jadi kalau sudah ada alif lam di depannya, ya boleh tanwin di akhir, Ustaz. Kenapa bisa ya?
seperti itu yang kita ajarkan. Karena seperti begitu jadi saya ajarkan, orang Arab ajarkan. Jadi yang mau diketahui alasannya. Yang kedua, berarti ilmu itu belum masuk di dada antum. Ya, kalau ada yang mengatakan kenapa bisa, tetap antum bersitegas. Ya begitu. Orang Arab bilang begitu. Itu antum baru di kertas sedikit, antum sudah takut. Salah kawan saya. Berarti ilmu belum menjadi apa? Ilmu yakin namanya. Kalau antum yakin, dada itu tidak gentar apapun. Ya, memang begitu. Ini ya, diperhatikan. Antum kalau di kuliah di kampus-kampus debat-debat, antum kalah. Kalau begitu mentalnya, ya, ini. Jadi harus kita berada di atas hak. Ya, kalau di atas hak harus dengan keyakinan. Ada kalimat indah sekali. Saya lupa, Masya Allah. Bil ilmi wal yaqini tanalu Bisa. Dengan ilmu dan keyakinan maka engkau akan mendapatkan. Ya, ada saya lupa kalimatnya di situ setelahnya. Nah, nuasil awalan. Fadal as-sariru. Naam, fadal wasil. Ibrahim. As-sariru al-kitabi. Naam, summa fil masjid. Naam. Summa qala al-katibu ikra waktu. Aya naqra ma'iyatan la fi kulli rajulin ayaqra'a di kalimatain. Fadal. Ikra. At-talibu fil jami'ati. Mumtaz. Fadal. Isra. Ar-rijali ar-rajulu fil masjid. Naam, Firman. Aina as-tajiru wa fid dukkan. Abu Khalid. Al-qalamu ala maktabi. Alal maktabi. Naam, Abu Zubair. Perlu yang kacamata ini. Aina Zaid? Naam. Fadal Adam. Naam, Fadal Fahmi. Makanya jangan cerita di majelis. Fadal. Nanti gitu. Fokus ke pelajaran. Sabi. Jangan ada cerita di majelis. Kalau satu bait itu suruh kau pulang itu. Ainal mudarrisu wa fil fasli. Masya Allah. Fadal Ibrahim. Aina yasir huwa fil mirhabi. Mirhad sawa hammam. Mirhad maknahu hammam. Naam, wasil. Fariski. Asy-syamsu wal qamari. Asy-syamsu wal qamaru fil sama. Fis sama. Fis sama'is. Naam. Hukumannya pahami. Tambah satu. Man fil fasli. Tidak ada jarokatnya di situ, Pak Pahmi. Tidak ada ji. Baca kitab kundur gitu. Saya baru kasih harokat. Masya Allah, ada peningkatan berarti ini. Al-an. Sekarang tidak ada yang bertanya Aina Zainabun. Kenapa tidak dibaca begitu? Coba lihat kata Zainab di situ. Ya, kenapa Aina Zainabu? Padahal tidak ada alif lamnya.
Kaidah yang sudah kita pelajari, kalau tidak ada alif lamnya berarti dia apa? Tanwin. Tanwin. Sama dengan kalimat Aina yasiru. Ya. Kenapa tidak ditanwin? Jawabannya penulis akan jelaskan setelahnya. Unzur. Qal Muhammadun Aminatu. Jadi di sini tidak dibaca Aminatun. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Ba'dal qira'ah. Naqra awalan summa nashrah. Khalidun Zainabu. Hamidun Fatimatu. Yasirun Maryamu. Ammarun Aisyatu. Sa'idun Khadijatu. Aliyun Sofiyatu. Abbasun Ruqayyatu. Al-qaidatil lati a'tana al-katib fi hadhihi al-halah al-farqu bainal kalimatain wal kalimatil ula yu'tihi at-tanwin wa kalimatis tsaniyah bighairi at-tanwin. Ma farqu bainahuma? Al-farqu bainahuma al-awwal hal al-awwal idza kana al-kalimah aw al-ism alladhi 'ala al-'arabi nu'tihi tanwin walakin idza kana a'jami ay ma kana bi ghairi 'arabi falaysa 'alayhi tanwin wa hadha tasmiyatuhu summiya ahli an-nahwiyyin biqawlihi qal annahu ismul ladzi la yansarif. Jadi pembahasan ini biasanya ahli nahwu mengatakan dia nama yang tidak bisa ditanwin. Ismul ladzi la yansarif. Ini bahasanya. Jadi dihafal ini bahasanya, tapi maknanya maksudnya isim. Ismul ladzi la yansarif. Yansarif artinya tanwin, yang tidak ditanwin. Bukan yansarif artinya yang berpaling. Memang dari segi bahasa artinya yang berpaling. Yang tidak berpaling artinya tidak berpaling kepada tanwin. Bisa dimaknai seperti begitu. Ya, biasakan ada orang, kenapa yansarif artinya tidak tanwin? Artinya tidak berpaling sebagaimana mestinya. Ya, yang awalnya tanwin menjadi tidak tanwin. Apa dia itu? Nama-nama selain Arab. Ya, orang Ajam. Tapi ini juga apakah mutlak atau terdahulu atau sekarang? Karena menjadi pertanyaan itu. Karena Ruqayyah dia orang Arab. Ya, anaknya Nabi Muhammad ini aslinya Arab, bahkan pemimpin dari kabilah terbaik yang ada di Arab, dari Quraisy. Ya, apakah itu beda? Allah Taala. Ya, maknanya itu kita belum dalami. Kita harus itu pertanyaan. Nah, tapi istilah dulu, antum dasar istilah dulu. Bahwasanya ada suatu kalimat yang tidak ditanwin. Kalimat itu yang diutarakan oleh penulis. Ada di kelompok B, ada kelompok A. Kelompok A, kalimat-kalimat yang ditanwin. Kelompok B, kalimat-kalimat yang tidak ditanwin. Walaupun ini sudah keluar dari kaidah ya. Kaidah pertama ini tadi, kalau ada kalimat yang tidak beral, maka apa hukumnya? Dhammatain atau ditanwin. Entah fathatain, kasratain atau dhammatain. Intinya tidak beral, ditanwin. Kecuali, ini ilmu tambahan.
Jadi begitulah ilmu. Ada tahapannya. Paling sempurna ilmu, misalnya, sempurnanya ilmu kalau kita tahu ahad, kan? Ini tauhid, ini sunnah. Tapi lebih sempurna ilmu kalau kita tahu ini tauhid, ini syirik. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini kebaikan, ini keburukan. Ini jalan keselamatan, ini jalan kecelakaan. Itu lebih sempurna atau tidak? Lebih sempurna. Ini dia. Lebih sempurnanya dalam bahasa kita tahu kaidah dasar. Semua yang tidak beral ditanwin. Anta fatatain kasratain dhammatain kecuali pada saat apa? Ismul ladzi la yansarif. Isim la yansarif tidak ditanwin dan dia pada harokat dhammanya dhamma biasa. Pada harokat fathatainnya fathah biasa. Pada harokat kasratainnya kasrah biasa. Ada lagi tambahan. Kalau ismul ladzi la yansarif, kalau dia sebagai mudhofun ilaih, dia menjadi fathah dan seterusnya. Tapi itu nanti. Di pelajaran ini dipelajari pertemuan paling terakhir buku ini. Di bab 23 pelajaran 23 dijelaskan. Nanti itu insyaallah taala. Ini dulu. Paham sampai sini? Inti pelajaran kita di malam ini al-talkhis minna anna fi hadhihi halqah al-mubarakah fi dars ar-rabi' nastafidu bihi anna al-baytu asluhu idza kana fihi al nutihi dhammah wa idza kana laysa fihi al nutihi dhammatain walakin idza dakhala amil min al-awamil yughayyiru harakatuhu hadhihi al-kalimah nughayyiru kama fi hadhihi al-hala fihi amil liyukassirahu hadhihi al-kalimah wa hiya harful jar bi ala wa kadhalika alladhi darasna min li bi hadhihi al-kulliyah harfun min hurufil jar idza dakhala fi ismin min al-asma' wajibun alaina an nu'ti al-kasra fi harakatil akhirah fil kalimatil lati tadkhulu fihi harful jar. Nah, summa naqra qala al-katibu iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Naam, fadal isra iqra al-akhir. Muhammadun. Muhammad. La. Aina anta? Muhammadu. Hamad. Hamidu. Hamidu. Bagus sih. Hamidun. Zainabu. Bagus sih. Hamidun. Kenapa bisa? Wasil. Fariski. Ikra. Karir. Hamidun. Naam. Suma? Zainabu. Suma? Aminatu. Mumtaz. Abu Khalid. Amaru. Amaru. Sa'idun. Fatimatu. Naam. Fadal. Fahmi. Maryamu. Naam. Aliyun. Aliyu. Kenapa bisa? Laki-laki, Ustaz. Kalau perempuan? Aliyun. Aduh.
Coba Ibrahim. Kenapa tidak datang Saleh? Capek di kapan? Tidak masih kita tanya. Ikut sarankan nanti ikut. Lari kapan? Tidak bisa kaget-kaget kapan? Terlalu besar suara. Padahal Ibrahim. Khalidun Abbas. Naam Abu Zubair. Aisyah Muhammad. Naam Fadal. Adam. Sofia. Suma. Khadijah. Naam. Idan di hadhihi al-halqah nukarriru anna kullu kalimatin min al-kalimati idza dakhala harfun min hurufil jar mada nutihi harakatahu al-kasrah. Naam. Illa fi ismul ladzi la yansarif. Nah, ini juga ya, kalau ada isim ladzi la yansarif terkadang itu dimasuki huruf jar bukan kasrah tapi dia fathah. Ini juga kalimat-kalimat isim lazim dan zarif, kalau ada huruf jarnya jangan kasrah tapi dia fathah. Misalnya dari Aisyah, an Aisyata bukan an Aisyati. An Sofiyata. Ya, itu kaidah yang kedua. Baiknya saya teringat. Ya, jadi isim lazim dan zarif yang pertama apa tadi? Tidak boleh bertanwin. Ini tidak boleh ini. Yang kedua, kalau masuk huruf jar, apa dia? Di fathah. Fathah ini pengganti kasrohnya dia. Itu. Yang ketiga, jangan dulu. Ini dulu. Ya. Karena berat kalau nanti mudhofun ilaihnya nanti. Tetap juga harusnya mudhofun ilaih kasrah tapi dia fathah juga. Ya, di fathah juga. Misalnya kitabul mudarrisi. Nah, dia menjadi nanti kalau ada ismul ladzi yansarif menjadi fathah. Tapi mudarrisi tidak, karena dia tidak termasuk apa? Ismul ladzi la yansarif. Nah, ada lagi cara membedakan kapan ismul ladzi yansarif tadi ajam, dan ada juga timbangan-timbangan wazan, tapi itu berat. Itu berat. Ada timbangan-timbangan tertentu untuk mengetahuinya. Nah, hadza liqauna fikum soal. Ila hada liqa'una insyaallah. Fikum soal? Al-faslu. Kelas. Man fil fasli. Siapa yang berada di kelas? Nah. Ya dijawab ya. Ajibu. Najibu fi al-kalimat allati darasnahu fiha. Afwan fi hadhihi al-halqah nuqassiru qalilan sa'ati dirasatina lianna indana al-amal lianna fi hisn sunnah sanasna al-ghurfah wa nuridu an na'khudha al-bada'i fi baytina wa lidzalika an na'khudha al-waqt li irtifa'i ahli al-bada'i lihamdi ila ila madras li husn sunnah. Jadi mohon maaf sebelumnya kita kurangi pembelajarannya beberapa menit karena malam ini kami ada janji untuk mengambil barang-barang di rumah kami untuk dibawa ke Hisna Sunnah, karena saya lihat kalau di sini buat kamar agak kecil jadinya. Kalau kita acara-acara kecil sehingga kita buat kamarnya yang ada di